Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlen Adam dari Prodi Sistem Informasi teruntuk khusus kelompok 1. Nah, di sini saya dan teman-teman membuat koneksi database menggunakan Visual Studio 2012 dan berikut contohnya. Nah, pertama-tama kita membuka Visual Studio 2012 dan kita akan membuat project baru, dan ini kita new project. Lalu di sini saya menamakan project ini dengan judul database sekolahan. Database sekolah. Oke. Baik, nah ini saya sudah menamainya. Lalu kita masuk ke dalam, kita tunggu loadingnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam ruang kerja atau lembaran. Pertama-tama kita akan membuat modul terlebih dahulu supaya kita bisa mengoneksikannya ke database dan semua tool-tool yang ada di sini. Ikuti saja. Nah, selanjutnya ini ke add reference. Add reference ini sangat penting ya, untuknya bisa kita itu punya database MySQL, dan ini tuh harus diaktifkan supaya nanti tidak terjadinya error. Nah, ini ada aplikasinya tersendiri. Nanti saya tunjukkan ya aplikasinya, dan di sini saya butuh tool button. Nah, ini terusnya button lah. Kita ganti nama buttonnya, teksnya itu diganti cek koneksi. Cek koneksi. Lalu saya itu butuh label. Ini untuk namanya ya label. Nah, label, karena ini label itu untuk pencarian. Nah, saya itu membutuhkan nih pencarian. Nah, ini di teksnya label 1 diganti pencarian. Nah, lalu saya membutuhkan lagi tool textbox. Nah, fungsi textbox ini nanti untuk mengetik pencarian. Supaya bisa mengetik, ikuti saja langkah-langkahnya ya. Ada codingannya nanti di step selanjutnya. Nah, lalu saya butuh grid view untuk menaruh data. Nah, di sini sangat penting ya. Checklistnya dihilanginya, enable editing, enable editing, enable delete itu di centangnya itu dihapus supaya tidak ada row yang kosong di bawahnya. Nah, lalu ya sudah. Nah, lalu kita ini masuk ke codingan. Nah, ini kita rapikan dulu supaya mudah dibaca. Lalu kita ke modul ini supaya tool-tool ini bisa terpanggil, dan ini langkah-langkahnya. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu
Nah, ini codingan supaya aplikasi atau database di MySQL ini terpanggil ya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kita ketikkan MySQL titik .data .myclean. Nah, ini kemudian kita pilih public ini untuk semua subnya itu terpanggil atau public. Kita membuat, ikuti saja langkah-langkahnya ini. Koneksi as new. Kita ketikkan MySQL, dan cara mengetik codingan ini tidak manual ya, harus otomatis. Kalau meminimalisir terjadinya kesalahan data atau kesalahan codingan. Nah, bisa dilihat itu sudah ada teks-teksnya, kita tinggal pas saja. Nah, MySQL kita bikin variabel DA dan TA. Ini cuma variabel saja, misalnya kalian mau membuat DA atau Z atau apa itu bisa, yang penting seperti MySQL connection, MySQL adapternya itu harus ada dan terhubung ke ini akan nantinya terhubung ke database ya, supaya tidak terjadi error. Kita bikin sub yang namanya koneksi database, kita ketikkan. Nah, ini kita MSGbox itu untuk memanggil toolsnya atau di dalam toolnya. Nah, kita sudah memiliki server, kita punya database sekolahan. Nah, ini ketika ini memanggil itu harus klik ini 2 kali, di cek koneksi 2 kali. Nah, ini codingannya. Nah, untuk memanggil itu harus kita call koneksi database yang tadi sudah dibuat di modul, kita panggil, lalu kemudian kita cek start apakah berhasil. Nah, kita coba ya. Nah, di sini berhasil ya, kita klik koneksi akan muncul berhasil terkoneksi seperti yang kita buat di modul tadi. Lalu kita itu akan membuat data grid view yang ada di, atau tabel-tabel yang ada di database atau database sekolahan yang saya buat ini. Nah, berikut ya codingannya. Kita grid view data, lalu kita panggil variabelnya DA sama dengan new MySQL data.mysql client and .mysql data adapter. Lalu kita akan menampilkan tabel yang ada di database atau di MySQL. Nah, kita menggunakan select bintang from tabel saya itu punya tabel guru di database. Nah, saya akan panggil tabelnya, nah nama tabelnya tb guru. Nah, koma koneksi. Nah, coba tb variabelnya sama dengan new
data tabel. Nah, ini akan memanggil tabel yang ada di aplikasi MySQL. Kita akan membuatnya agar bisa terpanggil di tabel atau di grid view di Visual Studio ini. Caranya seperti ini, data grid. Karena yang tadi namanya data grid view 1, nah saya mengetiknya data grid view 1. Nah, karena yang tadi toolsnya itu namanya data grid view 1. Nah, ini ketika sudah seperti ini, lalu kita coba ya, coba startkan. Kita akan memanggil datanya dengan call view data. Nah, ini kita start dulu, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, kita klik koneksi, cek koneksi. Nah, di sini sudah terpanggil ya datanya atau tabel-tabelnya. Tetapi di sini saya tidak bisa melakukan pencarian karena belum ada codingannya ya. Nah, kita akan membuat codingan untuk pencarian. Nah, di text box ini kita klik 2 kali, lalu muncul seperti ini. Kita lakukan coding seperti ini. Kita panggil variabelnya DA sama dengan new MySQL seperti ini, mysql.data.mysql_clean.mysql_adapter. Ini otomatis dari aplikasi. Nah, di sini harus memperhatikan titik, koma atau tanda petik dan lainnya. Di sini ya, ketika ingin memanggil atau bisa melakukan pencarian, kita klik select titik maksudnya bintang from, kita panggil tb guru where id guru like petik 1% dan petik 2, dan tadi itu kan toolsnya text box. Nah, kita namakan text box 1. Nah, harus diperhatikan petik persen atau ini rumusnya agar bisa melakukan pencarian, agar bisa text box ini bisa terketik untuk melakukan, misalnya mencari guru namanya siapa, Yuli atau siapa, bisa terpanggil di dalam tersebut. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalian harus perhatikan codingannya seperti ini. Bisa dicontoh saja ya. DA, TB harus dimasukkan lagi seperti yang di atas. TB new tabel agar tabel terpanggil. Perhatikan titik, koma, titik semuanya harus tepat dan jelas. Perhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba memanggilnya. Lalu kurang data grid view 1. Kita data source dan sama dengan TB. Nah, kemudian kita start, kita coba terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, bisa kalian lihat, misalnya kita cari ID gurunya itu 10. Nah, di situ muncul
Nah, kita sudah membuat ya pencariannya. Nah, lalu kita akan mewarnai row atau kolomnya. Kita kan belum bisa mencari alamat nih, misal Doku Pegojengan. Nah, kita tidak bisa mencarinya. Lalu kita akan mengcodingnya kembali lagi. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, kita harus ketik cell formatting agar bisa mencari pencarian yang lebih dari 3, misalnya Pak Sutarso dan orangnya sini bisa kalian cari di text box tadi. Nah, kita ketikkan, dan saya juga di sini membuat row-nya itu berwarna. Saya di sini membuat row warna red dan pink, dan ini hasil codingannya. If menggunakan if titik row index mode 2 sama dengan 0, dan titik cell style. Nah, ini style colornya, warnanya saya di sini memasukkan red, dan kemudian di bawahnya lagi saya ganjil genapnya. Nah, di sini bisa lihat sendiri ada yang genap menggunakan pink dan yang ganjil menggunakan red. Begini rumus atau codingannya. Nah, ketika sudah seperti ini, kita coba start lagi ya. Akan muncul seperti apa. Nah, cek koneksi. Kalau berhasil, nah bisa dilihat sendiri ya. Di sini row-nya juga berganti warna menjadi merah, dan yang row genap menjadi pink, dan kita sudah bisa melakukan pencarian lebih dari 3. Nah, kita mencari nama Sudarno, sudah ada di sini, bisa kalian lihat Sudarno. Dan ketika saya mengetik alamat juga ada nih, Karangturi. Alamat Karangturi bisa dicari di sini. Kita coba lagi mencari nama lagi. Nah, Rudi. Nah, sudah bisa ya, Rudi sudah bisa. Misalnya kita mau biar mantap lagi, kita cek lagi, kita cari Bella. Nah, di situ muncul Bella. Kita mencari lagi, misal tadi apa ya, ID gurunya, misalnya kita carikan 42, atau nah di situ ada udah 421 0 atau 03. Nah, muncul Budianto. Nah, kita sudah berhasil di sini. Nah, mungkin itu saja tutorial cara membuat row berwarna, cara membuat pencarian, cara membuat database terkoneksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.